Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, paling cintai, Shalom. ya, paling disayangi. Rambut kepala saudara dan saya semuanya dinomorin. Tidak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Dan kehendak Tuhan bagi kita, rancangan Tuhan bagi kita, semuanya baik. Semuanya luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang. Malam hari ini kita beribadah, kita mendengar hanya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itulah kabar baik. Injil yang diberitakan, Injil yang luar biasa, yang hidup. Saudara hanya mendengar Injil, hanya mendengar kabar baik. Ya, hidup saudara mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Dan saya, ya, saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Maaf, kabar baik ini. Ya, apa yang kita mau dengar firman Tuhan luar biasa ya. Tuhan menuntun kita, minggu lalu kita dengar bahwa kita akan mendengar, semakin banyak mendengar tentang Kanaan. Ya, itu warisan kita. Sama-sama katakan warisan saya Kanaan. Ya, warisan kita. Ya, Tuhan itu sudah siapkan benar-benar semua, segala aspek, segala dimensi, ya, segala spektrum, ya, segala hal. Tuhan sudah persiapkan buat anak-anaknya yang dikeluarkan dari Mesir, stres, double stres, Misraim, dimasukkan, sama-sama katakan saya dimasukkan ke tempat perhentian Tuhan, ya, tempat perhentian Tuhan, God's rest, Kanaan, ya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara dengar kabar baik malam ini, ya, jalan saudara gini, dibuka tuh semua, ya. Kalau saudara terima, amin, saya terima, jalan saudara terbuka, ya. Tapi ada raksasa, Pak, jangan takut, nanti kita dengar ya. Masalah raksasa, persoalan gunung jadi rata semua sama Tuhan, ya. Ketika kita percaya bahwa kita paling dikasih, misalnya ya, raksasa semua roboh, saudara, ya. Nah, kita akan masuk di dalam bagian hari ini tuh benar-benar gini. Oke, kita punya warisan Kanaan, ya. Flow with milk and honey itu artinya apa? Saudara nggak usah kejar, ngalirnya ke saudara gitu ya. Mengalir dari di tempat itu mengalir susu dan madu, ya, artinya susu juga bicara benar-benar luar biasanya keadaan Kanaan itu, madu bicara juga manis, Tuhan Yesus, ya, semua bicara tentang Yesus, luar biasa. Nah, kalau diberi judul yang kita mau dengar hari ini adalah sepenuh hati mengikuti Tuhan, ya. Ini rahasia Kaleb sebenarnya. Rahasia Kaleb sebagai orang boleh dibilang, ya, kalau berdua Kaleb sama Yosua cuma dikit kan, bener-bener minoritas nih kalau secara jumlah. Tapi bersama Yesus mayoritas, ya. Jangan pernah kita, jadi saya ingat gitu, orang Kristen kan sering ngomong, wah kita mah minoritas, mereka mayoritas. Saudara dengar, saudara sendiri bareng Tuhan, ya, saudara sendiri bersama Tuhan, saudara mayoritas. Kenapa? Karena 2/3 malaikat semuanya bersama Yesus. Mayoritas di jagat raya ini, ya. Jadi sama-sama katakan bersama saya, ya, jangan lupa ya, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Holy follow the Lord, ya, itu bahasa Inggrisnya. Sepenuh hati, holy, penuh, utuh. Nggak pakai bat gitu ya, nggak pakai nanti gimana? What if gitu. Menyesalan, khawatir, nggak ya. Tapi kita memiliki visi. Nah, ini subjudulnya. Memiliki visi profetik untuk Kanaan ini. Sama-sama katakan visi profetik. Ya, visi kita kan tuh, kalau dilihat di belakang saya itu kan ada Hason Vision. Itu tema daripada 2021, ya. Tahun 2021 Tuhan memberikan tema yang luar biasa, yaitu Hason Vision.
Ya, kita bisa melihat di atas gitu. Di atas daripada keadaan dunia. Kenapa? Karena kita melihat visi profetik dari Tuhan. Jadi melampaui pandemi, melalui krisis, ya Tuhan nggak mau kita itu terdampak dengan hal-hal itu, ya. Tetapi Tuhan itu membanjiri hati kita dengan sinar gitu, dengan terang. Sama-sama membanjiri hati saya dengan terang, ya, membuat mata hati kamu terang. Nah, saudara dengar Yesus kan memandang terang tuh. Hati saudara tuh terang, tiba-tiba ting gitu. Oh, saya tahu deh. Saya ini, Tuhan kasih tahu ini gitu, ya. Seperti Maria kan, dia tahu kapan Yesus harus disalib dan dia harus mengurapi, tahu waktunya. Nah, itu yang kita belajar kemarin-kemarin ya, tentang Kara, ya. Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Satu-satunya jalan apa? Ya sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dengerin. Amin, terima. Ya. Jadi kita diterangi, bilang hati saya diterangi dengan visinya. Nah, perhatikan ya, kata visi itu garis bawahi, ya, karena tahun 2020 sebelumnya itu luar biasa juga. Sebelum kita masuk krisis pandemi yang seperti ini, Tuhan udah siapkan. Aku di atas, katanya, melampaui ruang dan waktu. Tuhan persiapkan tuh kita tuh, bahwa Tuhan itu di atas ruang dan waktu. Sehingga kita bisa, contohnya yang paling gampang ya, kita bisa Google Meet seperti ini. Ya, begitu jarak begitu berbeda, ada yang di Nabire, ada yang di Manado, ya. Ada yang di mana-mana nih, ya. Ada yang di Aceh tuh, Pak Herdis. Tapi kita bisa satu, mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara ini benar-benar kalau mau mewarisi Kanaan, kita udah pernah dengar juga, saya sampaikan ya. Yang pertama, jangan takut percaya yang seperti ini. Sama-sama katakan, jangan takut. Ya, nanti kita dengar, jangan takut sama raksasa, jangan takut sama persoalan, nanti nyebrangnya gimana, temboknya gimana, nggak usah takut. Ya, Tuhan ada bersama kita. Ya, yang penting sekali lagi kita katakan bahwa sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya, dengar tuh namanya. Kalau sepenuh hati mengikuti Tuhan, yang saya tangkap daripada Kaleb tuh dia dengar. Tuhan ngomong sama semua orang. Sama nih ya, saudara. Semua orang Kristen mestinya dengar. Bahwa misalnya kayak Roma 4 ayat 14 ya. Kita mewarisi dunia gitu. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi Kanaan. Semua dengar, semua tahu. Ya, tetapi nanti kita akan melihat ada kelompok yang tidak percaya. Dan ini sebagian besar. Kalau pada zaman Kanaan, Yosua dan Kaleb ini. Mereka lebih memilih wandering. Kalau bahasa Inggris itu WAWO. Wandering, mau berkelana keliling-keliling padang gurun, wandering. Wandering tuh bertanya-tanya ya, bimbang. Ini gimana sih nih hidup nih? Ada Tuhan gak sih? Bimbang ya, wandering namanya. Nah, padahal tinggal masuk, tinggal go in, masuk, tinggal step in, gitu ya, bahasa-bahasanya bahasa Inggrisnya tuh masuk, go in, melangkah, injak, ya, melangkah saja, aminkan saja, percaya saja. Sama-sama katakan, saya percaya. Nah, makanya saudara harus dengar yang benar. Dengar yang benar. Saya hanya mau dengar yang benar gitu. Karena juga ada beritanya, ada berita buruk nanti, kabar busuk gitu. Ya, dunia ini penuh kabar busuk. Sayangnya di gereja juga banyak kabar busuk. Sayangnya, ya. Mestinya kabar baik. Ya, contoh tadi saya dengar ya di satu radio khotbah seorang hamba Tuhan lah ya. Dia cerita, dia bacanya dari Ibrani gitu. Ibrani tentang imam besar Yesus, tentang Yesus ya. Ibrani 7. Pas dia khotbah,
tadinya dia baca Yesus, Alkitabnya bilang Yesusnya korban, pas dia sampaikan kenapa jadi kita yang berkorban gitu. Kenapa jadi korbannya korban kita? Itu kan jadi kabar buruk. Paham ya maksudnya ya? Waktu lihat Kanaan, tanah perjanjian yang luar biasa baiknya. Kalau Kaleb bilang exceed good land, sangat luar biasa. Sama-sama katakan sangat luar biasa. Saya punya warisan yang sangat luar biasa. Masing-masing katakan, saya memiliki warisan yang sangat luar biasa. Nggak mau biasa-biasa, supranatural benar-benar. Ya, dan ini bukannya gini, ya kenapa tuh nggak semua orang Kristen terima? Kenapa tuh? Kenapa begini? Kenapa tuh banyak orang Kristen begini begitu? Nggak semua, Pak Melki. Akhirnya jadi orang melihat apa? Empiris, melihat keadaan. Ya kalau melihat keadaan begitu, orang Israel juga waktu itu bilang gitu sama. Buktinya dia nggak masuk juga tuh. Buktinya tuh si Kaleb sama-sama akhirnya keliling-keliling sama kita nih. Udah 10 tahun, 20 tahun, belum masuk juga tuh. Tapi sekarang bayangkan saudara dan saya sebagai Kaleb. Dia bilang gini, ntar saya masuk. Kemarin aja, gara-gara nggak percaya sih jadi keliling-keliling, gue kepaksa ikut. Tapi gue pasti masuk. Ntar lu juga keburu tua, keburu nggak menikmati lu. Misalnya kan bisa begitu kan? Enggak, dia bilang gitu. Saya pasti sama kuat. Nah, saudara kenapa begitu? Hanya percaya. Tentu juga lu kalau tambah tua juga bagaimana tuh? Raksasa nggak makin kecil tuh. Ya misalnya dia bilang gitu. Enggak. Tuhan yang berperang. Saudara, ini bukan pengomongan Kaleb sendiri. Dia dengar Tuhan bilang, the battle is mine. Dia dengar Tuhan bilang nanti akan kukirim pasukanku. Ya yang ternyata Hornet. Apa tuh, tawon. Sama saudara, apalagi saudara dan saya. Gimana kamu mewarisi Kanaan? Tuhan bilang ini Tuhan udah bayar 2000 tahun yang lalu. Sudah diberikan. Maka dibilang kamu tuh labor, bekerja keras gitu, bukan bekerja keras. Tapi nggak bilang bekerja labor tuh enter the rest. Kayak paradoks kan? Bekerja untuk masuk istirahat. Jadi istirahat apa kerja Tuhan? Ya karena manusia tuh maunya upaya diri gitu kayak tadi. Kesaksian Evelyn. Maunya upaya diri. Tapi Tuhan, untuk kita mencapai target Tuhan, maunya Tuhan apa? Rest. Nah, kita belajar ya, dengan ini kita belajar. Nah, jadi hari-hari ini dimulai dengan saya mulai dengan Mazmur Daud ya. Jadi saudara lihat gini, mau Daud kita udah dengar ya, Daud, Ruth, semua siapa lagi, Yusuf, Eliezer, kita dengar ya, semua itu nggak punya planning apa-apa selain mereka itu bergaul intim aja sama Tuhan tadi. Tapi pada waktunya keintiman itu yang dia peroleh dari Tuhan itu semua hikmat, ketika dia berhadapan, benar-benar terjadi apa yang dia percaya. Makanya saya katakan gini, saudara jangan anggap remeh, duduk-duduk denger seperti ini, terima yang seperti ini. Saudara tahu nggak? Kan besok nih kita nih hari ini tanggal 12 ya, besok tanggal 13, tanggal 14. Tuhan prepare the way. Tuhan siapkan langkah-langkah di depan ketika saudara dengar begini. Ajaib ya. Itu caranya Tuhan. Kalau orang yang nggak dengar gimana? Ya orang yang nggak dengar bisa dengar yang lain. Dia bisa melangkah ke tempat yang salah. Paham ya? Haleluya. Ya. Mazmur 34 ayat yang kelima, maaf ya. Aku telah mencari Tuhan, kata Daud. Lalu ia menjawab aku. Jadi kalau mencari ya dia Tuhan menjawab. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, kegentaran itu fear, ketakutan ya. All our fear. Yang lepasin siapa? Tuhan.
Jadi kalau saudara sekarang pun sedang menghadapi ketakutan, ya, emangnya si Kaleb nggak takut lihat raksasa setinggi pohon aras gitu, sekuat pohon tarbantin? Kalau pohon aras, saudara googling aja pohon aras, bisa 24 meter saudara. Kalau dia 11 meter aja itu udah tingginya udah gedung 4 lantai itu saudara. Ya, dan kita cuma 170 lah misalnya paling tinggi. Kan lawan raksasa sekampung lagi. Pantas takut nggak? Pantas. Tapi Tuhan bilang, aku yang melepaskan, ya, membebaskan engkau dari semua, sama-sama kan, ya, melepaskan itu membebaskan, ya, dari semua ketakutan. Sama-sama katakan semua ketakutan. Ya, jadi kalau kita mengatakan, ya tapi Bapak nggak tahu sih ketakutan saya, ya lempar aja, kan Tuhan udah ngomong. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, bahkan lagi tertindas, lagi masalah, benar-benar. Tuhan mendengar. Karena apa? Karena berseru. Berseru apa? Ya berseru. Tuhan, Yesus, Bapak. Ya berseru aja gitu. Ya, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Nah, kesesakan itu trouble. Ya, dari segala masalah sekarang. Tadi ketakutan, sekarang masalah. Tuhan juga membebaskan. Ya. Jadi dari semua, sama-sama katakan semua. Saya dengar ini, saya bilang ini, amin Tuhan. Tuhan sudah bebaskan aku dari ketakutan, dari masalah. Terus besok hidup saudara bakalan takut nggak? Enggak. Kan Tuhan yang bebaskan. Lalu saudara lihat nggak? Contoh sederhana ini aja. Ya. Nah, tapi kan kita udah dengar juga banyak orang kalau nggak kenal kabar baik seperti ini, hanya banyak orang tuh waktu menunggu-nunggu gitu. Mereka posisinya gini, nunggu. Saya mah nunggu COVID atau pandemi ini lewat dulu deh, baru bisa senang atau bisa merayakan gitu ya. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita atau musuh-musuh kita. Contohnya apa? Ya duduk begini, duduk makan di hidangan raja. Amin. Amin saudara. Ya. Jadi melangkah kita ya. Waktu kita mewarisi Kanaan, kita melangkah. Melangkahnya apa? Ya nggak takut. Ya duduk dengar. Amin kan. Saudara jangan. Ya ada aja orang yang bantah-bantah soalnya. Tuhan bilang, aku keluarin kau dari Mesir dan gak dibiarkan di padang gurun, gak keleleran, tapi dimasukkan, dikeluarkan, dan dimasukkan. Dengar ya, dikeluarin dan dimasukin gitu, dimasukkan. Kan gitu target Tuhan. Masukin kemana Pak? Ya di Kanaan. Step in ya, kita masuk ke dalam level yang baru, dibilang new level. Tadi ya, disampaikan new level. Ya, kita udah dengar kapasitas yang lebih besar, berkat yang lebih besar, shalom yang lebih besar, rest yang lebih besar, pengurapan, hikmat, favor, kesehatan tubuh, kesehatan jiwa. Tuh Kanaan tuh semuanya yang kayak gitu, saudara. Exit, makanya exit good land, ya. Nah, Tuhan mau kita tahun ini melangkah masuk menduduki Kanaan. Menduduki, bukan kita yang perang, saudara. Sudah selesai perangnya. Kita perang dari kemenangan, bukan untuk menang. Sama-sama, saya nggak mau mengembara dan wandering. Wandering itu bimbang. Saya nggak mau mengembara dan bimbang. Saya nggak mau bilang. Saya tidak mau. Saya mau masuk. Ya. Saudara, dari contoh orang Israel itu kan di dalam perjanjian baru juga dia bilang orang Israel itu sebagai contoh karena ketidakpercayaan, karena unbelief doang. Sehingga mereka berkelana. Ya, berkelana di bumi ini kita keliling-keliling terus bimbang. Emang Tuhan nyembuhin? Enggak loh. Emang Tuhan kasih sehat kita? Gak bisa kena juga loh. Mana ada? Emangnya Tuhan kasih kita kaya? Enggak.
Padahal bapaknya yang punya langit dan bumi itu. Kan belum tentu Pak Melki, ada aja yang miskin. Ya pokoknya gini deh. Ya. Yang jelas Tuhan bilang gini, aku kaya, aku turun nih dari surga nih, kaya kan? Aku yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Kamu mewarisi dunia. Tuhan Yesus aja kalau ditanya, Tuhan tujuannya apa sih datang ke bumi ini? Supaya kamu beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Ngomongnya begitu. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Kan hidup, cuman hidup doang Zoe. Coba hidup Zoe apa? Ya termasuk kelimpahan kesehatan, kelimpahan kekuatan, kelimpahan keluarga, kelimpahan keuangan, kelimpahan bisnis, usaha, dan semua. Luar biasa ya, luar biasa. Nah bagaimana? Kan pertanyaan gini, ya mau deh, pakai deh lagi ya. Sebenarnya semua, kalau ditanya saya mau, 2 tangan saya angkat tangan. Ya, jawabannya cuma satu. Apa sih kuncinya? Kaleb? Holy, follow the Lord. Sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya kan itu kerjaan Pak Melki, harus taat. Sepenuh hati ikut Tuhan yang di depan. Coba kita baca Yosua 14 ayat 13. Nah ini udah masuk ya. Kaleb mau minta apa? Mau minta Hebron. Ya, kenapa? Dia waktu ngintai dia udah lihat gitu. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tuh. Karena apa? Karena dia minta. Ya, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu. Ya, Hebron itu artinya apa? Apa tuh? Join together ya, kita udah tahu ya, join together tuh artinya Hebron tuh. Join together dengan Tuhan. Kita mewarisi karena Tuhan yang layak. Kita yang mewarisi, tapi Yesus yang layak, tapi kita yang mewarisi. Tujuannya buat apa? Tuhan yang dimuliakan kita di dalam Yesus. Melalui kita di dalam Yesus ya. Iblis yang dipermalukan. Ingat ya. Amin. Sama-sama baca. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalau saudara dan saya mengikuti Allah Israel, artinya Yahweh, Tuhan Yesus, dengan sepenuh hati, saudara nggak perlu takut sama apapun. Ini kata siapa? Kata Yosua. Tuh Kaleb itu, ya si Kaleb tuh mengikuti Tuhan sepenuh hati. Ayat 8. Ini kata Kaleb sendiri. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya 10 pengintai ya. Hanya 2 yang mengintai, Yosua dan Kaleb, yang nggak membuat tawar hati. Yang 10 membuat tawar hati. Saudara, kalau saudara di bawah hukum Taurat, hati saudara pasti tawar. Nyerah, salah satu, salah semua. Tuh 10 tuh. Aku tetap, sama-sama sekali lagi. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bulet. Sama-sama katakan bulet. Holy. Follow the Lord. Ya, dengan bulet hati mengikuti Tuhan. Saudara bisa taat, bisa tekun gini ya, tiap minggu, tiap Jumat juga dengerin firman Tuhan. Itu karena pengen sepenuh hati. Sepenuh. Saudara lihat nggak melalui gereja kita ya, New Creation Church, Tuhan tuh benar-benar pimpin loh, benar-benar dikasih visi profetik gitu, tuntunan. Setiap tahun aja ada yang namanya tema, setiap langkah. Saya mah ikut aja saudara. Kenapa? Udah enak benar hidup kayak begitu. Luar biasa lagi, supranatural. Amin. Tadi ayat apa? Ya sendiri yang ngomong ya. Ayat 9, Musa yang ngomong nih. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Nah kata Musa. Kalau dulu bosnya kali Musa ya.
Sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, tuh ya, diinjak kan, keminjak harus ngelangkah kan? Tinggal ngelangkah aja, tinggal injak. Sama-sama katakan saya injak. Itu injak itu nanti kita juga lihat di Yosua 1 ayat 3 ya, itu darak. Darak tuh injak. Injak tuh artinya apa? Ya saya kayak ini saya tapin nih. Milik saya nih. Jadi saudara tuh seperti gini aja. Kalau saudara punya, misalnya punya mobil, saya bilang di depan. Mobil saudara udah bener-bener milik saudara. Hak saudara, milik saudara. Kalau ada yang mau ambil, saudara kasih nggak? Nggak dikasih kan? Enggak, ini milik saya. Kalau iblis mau ambil, enggak. Ini bukan milik kamu nih, milik raksasa. Enggak, milik saya. Ya, berulang-ulang. Dan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya lagi ukurannya. Keturunannya lagi. Ya, saudara lihat ya. Saudara kita dan saudara dan saya ini dengar-dengar duduk-duduk dengar kabar baik seperti ini. Saudara dapat warisan anak-anak saudara sampai selama-lamanya lagi. Jadi anak-anaknya dari saudara, anaknya-anaknya lagi, anak-anaknya lagi, semuanya terima. Apa nggak kurang luar biasa, saudara? Ya kenapa gitu kalau orang Kristen nggak semuanya begini. Ya nggak tahu, buat saya, yang saya sih, yang jelas, kalau Tuhan jodohin hidangan ya saya makan. Kita makan, sama-sama kan saya makan. Karena raksasa pun akhirnya kita dengar kan, raksasa itu they are bread for us, kata Kaleb. Nanti kita baca. Supaya kita lihat nih, visi kita bener nggak? Inline atau selaras dengan Tuhan atau selaras sama yang mau keliling-keliling tadi, wandering tadi, berkelana, bertanya-tanya. Nih, jadi kata Tuhan apa? Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu kata Musa, ya. Tuhan juga ngomong tentang Kaleb, biar lengkap lah ya. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, kata Tuhan sekarang, karena lain jiwa yang ada padanya, dia memiliki different spirit, dia bilang, roh yang lain. Kita memiliki Roh Kudus. Dimeterai dengan Roh Kudus, kita memiliki spirit yang lain. Kita di atas matahari. Di kekekalan. Amin. Bersama Yesus. Kita bersama Yesus, duduk bersama Yesus. Didudukan bersama Yesus. Posisi kita Yesus. Bersama Yesus. Itu roh yang lain. Dan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Nah sama kan. Kata Tuhan juga gitu. Biar semuanya dibilang sama Tuhan nih. Si Melki itu mengikuti aku dengan sepenuh hati. Nah pengennya kan begitu. Saudara sebut nama saudara. Dan jangan disalahpahamin. Tuhan harus taat kan. Kalau Tuhan bilang kamu mau ke kanan, Tuhan bilang ke kiri, ya ikut ke kanan. Terus dengan pemikiran gini, Tuhan mau bikin resek gitu, mau bikin susah hidup saudara. Enggak, saudara. Tuhan targetnya udah jelas. Sama-sama katakan sama saya. Target Tuhan buat saya Kanaan. Nggak ada target lain. Tuhan nggak mau begini. Dikeluarin ke Mesir, dimasukin ke Cina misalnya gitu. Enggak, Kanaan udah jelas. Atau kemana? Ke India gitu pada waktu, atau ke Indonesia. Enggak, ke Kanaan udah jelas. Ya, akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukkannya itu dan keturunannya akan memilikinya. Tuh. Berkatnya sampai keturunan. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita udah tahu, kuncinya cuma gitu doang. Kalau gitu saya bisa dong. Sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ya, diulang ya. Jadi Yosua bilang, Musa bilang, dia sendiri bilang, Tuhan juga bilang. 4 tuh. 4 kali Alkitab tulis ini tentang Kaleb. Ya, orang yang sepenuh hati mengikuti Tuhan akan menduduki warisan Kanaan. Roh yang lain, ya, roh yang lain. Itu kita udah memiliki Roh Kudus, udah roh yang lain. Jadi saudara qualified. Nah, sekarang lihat ya. Saya mau kasih tahu gini aja. Nah, jadi ketika mereka itu orang Israel itu di Kades Barnea kan, Tuhan nggak pernah suruh gini, kirim pengintai. Enggak, Tuhan bolak-balik
Coba kita baca dulu ya, Bilangan 13 supaya saudara lihat ya. Bilangan 13 ayat 1. Nah, ini sebenarnya kejadiannya ada kejadian yang sebelumnya, tapi saya mau baca dulu. Saya cerita dulu deh. Dikali sebenarnya Tuhan nggak pernah bilang, intai dulu. Enggak, bukan usulnya sebenarnya bukan dari Tuhan. Nanti kita baca. Ya, tapi mereka bilang gini, dalam hati mereka tuh ada kelicikan gitu. Sama aja kadang-kadang orang Kristen gitu. Enggak loh, Tuhan nggak kasih kita sehat terus loh. Enggak loh, Tuhan nggak kasih kita kaya loh, semuanya enggak loh. Padahal firmannya jelas tulis. Oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Firmannya tulis. Aku kaya nih Melki. Aku kaya punya langit di atas langit. Bumi dengan seisinya punya saya semua. Ada ayatnya. Dan rela jadi miskin. Ngapain Tuhan rela jadi miskin? Mau turun ke bumi? Jadi aja raja yang paling hebat. Jadi Superman. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia rela jadi miskin. Sampai di kayu salib ditelanjangin. Gambaran apa? Jadi miskin banget. Supaya kamu yang miskin jadi kaya karena kemiskinanku. Emangnya Tuhan bercanda ngomong kayak begitu? Oh nggak bisa, sesat tuh. Begini gitu-gitu. Disuruh kaya aja di debat-debat terus gitu kan. Nggak semua. Buktinya tuh itu gitu. Saudara, memang bukannya cuman kekayaan doang kita. Injil bukan Injil kemakmuran nih. Injil kasih karunia yang di dalamnya ada semua itu. Kesehatan, kekayaan, kekuatan, kemakmuran, damai sejahtera, keharmonisan keluarga, perlindungan, proteksi, segala aspek. Ada ayatnya semua apa Melki? Ada. Ada. Luar biasa ya. Nah, ini saya baca aja dulu supaya saudara dapat gambaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku mereka, nenek moyang mereka harus kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Jadi 12 suku, satu-satu pemimpinnya. Jadi Kaleb, Yosua itu termasuk pemimpin ya. Kaleb suku apa? Suku Yehuda ya? Oke, nanti kita lihat Ulangan 1 ayat 22 supaya ya lihat ya. Jadi ketika mereka udah mau masuk, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, "Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, tentang kota-kotanya yang akan kita datangi." Jadi dalam hati mereka tuh udah gini, jangan loh. Ada soalnya ayatnya. Ini Tuhan keluarin kita dari Mesir, tau nggak? Tuhan mau bunuh kita loh. Licik nggak tuh? Karena itu suruh intai dulu Musa. Mereka gerombolin gitu. Makanya akhirnya Tuhan bilang, ya udah, pilih pemimpin. Itu peristiwanya. Itu ceritanya saudara. Nah kemudian mereka pergi, mereka pulang. Nah inilah ceritanya lain lagi. Bilangan 13 ayat 27. Jadi saudara nggak perlu mengikuti ceritaan orang yang nggak percaya sebenarnya. Tapi Tuhan juga kasih, mau lihat boleh, mau lihat raksasa lihat aja. Saudara mau pelototin masalahnya lihat aja. Boleh, tapi nah sekarang kita dengar baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Ini masuk visi, sama-sama dengan visi. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya." Flow, ya bahasa Inggrisnya itu flow, mengalir. Bayangin, saudara hidup dengan mengalir susu dan madu. Sama-sama katakan deh, buat saya, mengalir susu dan madu gitu. Ya, ada arti profetik memang ya, tapi udah susu dan madu dan inilah hasilnya. Dia menggandar apa? Gandum kan? Gandum. Anggur kan? Yosua dan Kaleb tuh memikul tuh. Mereka sadar, lihat, bener. Mereka tuh dapat konfirmasi sebenarnya, benar. Nah, cuman gini, ini visi, sama-sama kan visi. Lihat ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu, sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara tangkap dulu aja, ya. Mereka lihat Tuhan benar, tanahnya luar biasa baiknya, mengalir susu dan madu, ini hasilnya. Kemudian mereka lihat masalah kan. Nah,
orang-orang, perhatikan. Jadi ada kelompok yang pertama. Saya mau cerita benar-benar masuk nih ya, ke pelajarannya malam hari ini. Kelompok pertama yaitu pengembara dan peragu, pembimbang. Makanya Tuhan bilang ini, orang bimbang nggak dapat apa-apa ya di dalam ayat yang lain di Yakobus ya. Orang bimbang nggak dapat apa-apa nih kayak gini nih saudara. Ya, pikirannya itu bukannya masuk tempat rest, malah lebih baik nentang Tuhan. Berantem deh sama Tuhan. Seolah-olah gitu. jadi repot ya ngadepin orang tuh, orang percaya yang berpikirannya begitu tuh repot sekali ya. Saudara nggak begitu. Saudara dan saya yang mendengar firman ini nggak begitu. Nah, tapi kita mau belajar. Mereka punya visi. Pertama mereka lihat visi ke diri mereka sendiri. Pandangan apa yang mereka lihat terhadap diri mereka sendiri? Bilangan 13 ayat 31. Ini orang yang sama ya. 10 pengintai banding 2. Jadi kalau secara kuantitatif hitungan ya, 2 banding 10. Malah yang 3 juta ikut yang 10 lagi. Saudara paham? Saudara minoritas nih. Tapi bersama Tuhan, mayoritas. Lihat, perhatikan baik-baik. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka bilang ini, kita nggak able. Kita belajar ya. We not able tuh. Mika sampaikan, we not able to go up against the people. Maksudnya raksasa ya. For they are stronger than we. Mereka lihat diri mereka lihat musuh, kita tidak sanggup. Sebenarnya benar. Tapi dia lupa Allah sanggup. Ya, nanti kita lihat ya. Terus mereka lihat apa? Mereka lihat ayat 33. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Mereka nggak sanggup, mereka seperti belalang. Itu yang mereka lihat terhadap diri sendiri. Ya lihat ya, kalau orang mau tidak sepenuhnya ikut Tuhan, ya begitu ngomongannya gitulah. Ya mana bisa sehat terus. Betul. Betul. Sebenarnya betul ya. Tapi kenapa? Karena lihat ke diri sendiri. Nah, terus mereka lihat juga kan musuh-musuh. Udah lihat diri sendiri, lihat musuh kan. Supaya paham nih benar-benar. Bilangan 13 balik lagi ya, ayat 23. Maaf, ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu. Saya ulangin nanti baca ya, sangat besar. Juga keturunan enak kami lihat di sana. Jadi mereka jelasnya lihat raksasa, lihat kota raksasa, lihat kubu raksasa. ya. Jadi sebenarnya kalau lompat gampang aja. Ya, lompat maksudnya gini. Kok Bapak bisa lihatnya lain? Ya iyalah. Kok kalian bisa lihatnya lain? Jadi lihat gini aja. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Tembok kota-kotanya tebal dan perkasa dan hebat, Tuhan lebih perkasa dan Tuhan lebih hebat. Paham? Sederhana ya, sederhana. Tapi itu yang mereka lihat. Ya, jadi udah mereka nggak sanggup, mereka cuman belalang, jadi makanan raksasa, raksasanya kuat, ya. Makan orang lagi. Coba lihat bilangan 13 ayat 32. Kita beresin aja malam hari ini. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk. Nah, kabar busuk apa? Bad news. Lawannya dari apa? Good news, kabar baik. Sama-sama katakan. Kabar busuk, lawannya dari kabar baik. Ya, tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, apa kabar busuknya? Negerinya tetap mereka bilang kan? Flow with milk and honey. Mengalir susu dan madu. Ini hasilnya. Ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Itu yang mereka lihat raksasa. Oh, raksasa itu makan orang, gitu ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Betul. Tingginya di Amos 9 tuh ya. Itu setinggi pohon aras.
24 meter kalau saudara googling pohon aras. Sekuat pohon tarbantin. Tinggi bener-bener. Raksasa bener-bener. Raksasa Goliat itu kontet. Tingginya cuma 3,6. Raksasa di Kanaan itu bener-bener raksasa. Ya, bener-bener Nephilim gitu. Pernah dengar gak Nephilim? Ya, raksasa, orang-orang raksasa. Sekampung lagi. Ya, mereka hanya bisa lihat yang natural. Pandangan manusia, tangan mereka, telapak tangan mereka cuma segini. Dibanding tangan raksasa, ya kecil. Mereka tidak lihat yang supranatural. Sama-sama katakan, saya melihat yang supranatural. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan saya lebih kuat. Amin. Ya, kalau lihat temboknya raksasa, lihat kotanya raksasa, jangan lihat gini, wah mati saya. Enggak. Lihatnya gini, itu milik saya. Amin. Nah, kelompok yang sepenuhnya mengikuti Tuhan, ya sayangnya hanya berdua, Yosua dan Kaleb. Ya, pertama kita lihat Kaleb dulu ya. Janjinya Tuhan kepada Kaleb, Yosua 1 ayat 3. Nih review dikit ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Tuhan gak pernah ngomong raksasa kok sebelumnya. Gak pernah. Ada raksasa. Saudara pahami benar-benar ya. Ketika kita mewarisi Kanaan, saudara dan saya nih gak begini. Menyangkali adanya raksasa. Menyangkali adanya masalah. Gak perlu saudara. Saudara gak perlu menyangkali misalnya. Menyangkali adanya COVID gitu. Ada, biarin aja. Menyangkali adanya krisis global. Nggak usah disangkali. Kita di atas matahari, udah gitu aja. Kita didudukan bersama Yesus. Bedanya itu. Ku berikan kepada kamu seperti yang ku janjikan kepada Musa. Kita memiliki janji. Sama-sama karena saya memiliki janji. Tuhan janji, Tuhan sumpah sama saya. Untuk memiliki Kanaan. Karena Tuhan janji dan sumpah kepada Abraham. Kita memiliki ikatan perjanjian Abrahamik. Abraham dibalikin. Karena kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa janjinya? Ya kembali lagi Kanaan. Amin. Nah, lihat perhatikan ya. Saya baca lagi mulai dari bilangan 14 ayat yang ke-7 ke-8 dulu. Nah, ini Kaleb ditanya lagi ya. Kaleb bilang gini, dan berkata kepada segenap orang Israel. Udah dia bilang orang Israel ditakut-takutin. Akhirnya mereka melantari mereka dengan batu. Kaleb masih ngomong, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Exceed good land, bukan hanya exceedingly good land tuh. Bukan hanya good land, exceedingly. Amat sangat baik. Jadi kalau saudara dengar gini, warisan Tuhan Yesus buat siapa nih? Pak Budi misalnya gitu. Itu luar biasa baik. Pak Budi mesti bilang gini, amin Pak Melki. Mesti kan gitu dong. Gampang banget. Amin Pak. Amin. Tapi kan ada banyak orang gini, baru saya khotbah gitu. Amat sangat baik. Wah, sesat nih. Gitu ngomongnya. Gimana mau terima? Pagi-pagi aja udah ditentang sendiri. Padahal ini firman Tuhan, bukan ngomongan saya, saudara. Jika Tuhan berkenan kepada kita, itu jika berkenan kepada Tuhan kita tuh artinya gini, Tuhan berkenan kepada engkau gitu. Ini penting ya. Tuhan tuh delight tuh berkenan. Well pleased. Tuhan itu mengasihi kita dan berkenan kepada kita. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Yang bawa masuk siapa? Ya Tuhan. Gimana cara masuk? Ya dia jalan di depan buat kita. Nggak kelihatan. Biarin nggak kelihatan, kita percaya. Dan akan memberikannya kepada kita. Tuh, diwariskan. Sama-sama kan diwariskan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Nah sekarang gimana? Kaleb lihat diri mereka. Lihat dirinya sendiri. Ya, themselves. Artinya kelompok yang kedua itu melihat ke dirinya apa? Ya, itu bilangan 13-30 ya, artinya melihat diri bukan jadi sadar diri, bukan ya. Lihat perhatikan. Kemudian Kaleb mencoba mencentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya,
Tadi kan mereka bawa kabar busuk nih. Kaleb bawa kabar baik nih. Kan mereka bilang apa? Mereka tidak sanggup. Mereka ada raksasa yang makan orang. Kaleb bilang gini, tidak. Kita akan maju. Kita akan maju. Ya, masuk gitu. Dan menduduki. Go in. Go in tuh maju tuh. Maju, go in. Gimana saya majunya? Ya dengerin. Makanya udah dengerin nih terus nih. Bisa aja kan pagi-pagi besok tiba-tiba Tuhan bilang gini. Coba itu, misalnya kayak tadi Sharon gitu ya. Sharon tuh di depan ada sekolah tuh. Starland. Ngelamar dong sana. Iya, lamar aja. Sekarang buka. Nah maju kan. Dipanggil gitu misalnya. Ya jalanin. Misalnya. Menduduki. Sebab pasti. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, we are able. We are well able, bahkan kalau pasti itu well able. Ya, kita pasti akan mengalahkannya. Sekali lagi ya. Nanti kita lihat nih Kaleb sadarnya apa nih? Kaleb holy sepenuhnya mengikuti Tuhan apa? Dari lihat diri mereka bilang gini, kita pasti. Ya. We are well able. Ayat 14 ayat 9-nya hanya janganlah memberontak katanya kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Baik lagi, sama-sama mengatakan, saya nggak takut gitu. karena saya memiliki kasih yang sempurna. Saya buat apa saya takut? Amin. Sebab mereka akan kita telan habis. Tuh, they are bread for us, ya. Mereka akan kita telan habis. They are bread for us. Nah, cuman saya mau ngomong gini ya. Dari sisi lihat diri dia lihatnya gini. Sebab sedang Tuhan menyertai kita. Itu aja. Dia lihat diri. Tuhan menyertai saya. Kita pasti. Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan saya. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Saya pasti. Ya. Saya well able. Menduduki Kanaan. Menerima warisan itu. Jadi nggak ada keraguan saudara. Ini absolut mutlak. Perhatikan ya. Jadi kelompok Yosua dan Kaleb lihat dirinya begitu. Kita sanggup. Karena Tuhan menyertai. Sama-sama katakan. Saya sanggup karena Tuhan menyertai. Tentu saja ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Ya Tuhan saya nggak sanggup tapi engkau sanggup. Ya sanggup kesanggupan Tuhan. Paham ya? Nah visi mereka terhadap musuh apa? Kalau tadi kan visi yang kelompok yang pertama visinya apa? Mereka lihat, wah kita mah kalau masuk udah deh jadi santapan mereka, udah habis kita belalang. Mereka makan kita. Kalau visinya Kaleb apa? Tadi kita udah baca ya. They are bread for us. Beda gak? Yang satu dimakan, yang satu makan. They are bread for us, udah jelas gitu. Sebab mereka akan kita telan habis bahasa Indonesianya. Ya, itu visi terhadap musuh. Dan jangan takut tuh, sama kan. They are bread for us, jangan takut. Saudara catat aja. Jadi ketika mereka lihat raksasa, lihat diri kecil, lihat raksasa, lihat Tuhan lebih gede. Paham ya maksudnya ya? Jadi paham nih. Saudara, ini sederhana sekali, tapi ya faktanya kebanyakan orang nggak bisa paham. Ya, terus dia bilang gini, raksasa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuh lihat tuh. Sudah meninggalkan mereka. Jadi yang melindungi mereka sudah nggak ada. Siapa Pak yang melindungi mereka? Nah ini kita bayangkan. Orang raksasa itu kan orang enak, orang Filistin ya zaman dulu itu nggak lewat laut Teberau tuh, nggak nyebrang Laut Merah nggak. Mereka lewat atas masuk. Terus Tuhan buat apa mereka bikin masuk? Ya suruh bikin kota, suruh bikin rumah, suruh bikin kebun, anggur, zaitun, ara, delima. Suruh bikin kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar. Suruh bikin apa lagi? Ya, suruh bikin kota-kota udah di jalannya, udah ada semua. Buat apa? Ya mereka tukang. Amin. Ya, itulah yang
kita bisa melihat begitu tuh beda banget saudara. Beda sekali. Nah sekarang visi, perhatikan visi tentang Tuhan. Ya, visi sama-sama katakan, visi itu artinya kita lihat tentang Tuhan gimana. Nggak apa-apa diulangi lagi, lihat ya. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Bahasa Inggrisnya Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang kita lihat. Sama-sama katakan. Tiap pagi, bahkan tadi saya bilang shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasih Tuhan. Artinya apa? Saudara itu paling dikasih Tuhan. Saudara saya itu bilang saya paling dikasih Tuhan. Saya itu delight, berkenan. Itu Tuhan berkenan sama saya. Ya Bapak mungkin orang baik. Bukan. Karena ada Yesus. Karena ada darah Yesus. Pokoknya saudara yang kayak gini, saudara bisa paham dan terima. Saudara itu paling dikasih, paling dikenan sama Tuhan. Ya saudara qualified mewarisi Kanaan. Lanjut. Ya Tuhan bawa masuk katanya. Ia akan membawa kita masuk. Tuh. Jadi saudara nggak usah pusing. Saya gimana Pak? Bisa mewarisi Kanaan. Kanaan Bapak bilang batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Ada kebun anggur, zaitun, ara, delima, gandum, jelai, sungai, ya apa, mata air, sumur, di lembah, di gunung. Kita berapa waktu lalu baca ya dalam bilangan tuh. Bilangan 6, bilangan 8. Saya cacing Tuhan. Pak, saya mah semut, saya mah aduh sekolah saya juga nggak tinggi. Misalnya gitu. Kembali lagi, yang mau keliling-keliling, lihat ke diri mereka yang nggak sanggup. Ya iya. Tapi kalau Tuhan bilang gini, siapa lu? Daud, siapa lu? Tuhan cuman gembala, nggak sekolah Tuhan. Cuman 2-3 ekor, tiap hari temannya cuman ini doang, 2-3 ekor punya bapak saya lagi, ya kan? Tapi tuh waktu dia bergaul, dia lempar itu, dia kejar singa, dia kejar beruang. Nekat aja itu kalau saya bilang. Tapi dia paham. Siapa yang berperang? Tuhan. Ya, Tuhan bilang gini, nah yang berperang itu, Tuhan itu yang membawa masuk. Sama-sama katakan. Jadi siapa yang bawa saudara dan saya masuk Kanaan? Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa masuk, mau raksasa segede segede gaban, segede apapun, dibanding Tuhan kecil nggak? Kecil, ya. Saya ingat dari dulu ada jemaat baru ditakut-takutin sama orang yang suka berdoa, katanya syafaat pagi-pagi diajak. Baru masuk ikut doa syafaat sehari, dibilangin, wah ibu ada ulernya tuh. Makanya ibu begini-begini ada ulernya. Pulang-pulang kacau semua. Ada ulernya. Bener-bener kacau. Keluarganya ada anak, kacau lah jadi anak-anak. Saya datang cuma bilang gini, Pak Melki, dibilang, mana dimarahin lagi saya. Pak Melki kan nggak tahu saya ada ulernya katanya. Kenapa? Karena ada orang yang menyebut diri mungkin nabi kali atau pendoa apa, bilang dia ada ulernya. Ya Bu, saya bilang gini, udahlah anggap aja gini, anggap aja ada lah. Saya ngomong sama bapaknya, Pak anggap aja nih ada ulernya. Tapi kan saya bilang, Bapak ada siapa di dalam Bapak? Ada Yesus Pak Melki. Nah kalau ada Yesus sama ada ular, segede apa tuh ular tuh kalau dibanding Yesus? Saya ikutin deh cara berpikirnya. Ya udah jelas ada terang lawan kegelapan, mau kegelapan bagaimanapun lawan terang Yesus itu hilang saudara. Jadi kita beritakan terang, kabar baik. Ini makanya dibilang bilangan 14 ayat 9 dikatakan ulang lagi ya. Makanya dibilang karena Tuhan menyertai tuh, hanya jangan takut memberontak kepada Tuhan, ikuti aja. Sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kita telah habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan kita, dan meninggalkan mereka. Baca sama-sama. Sedang Tuhan menyertai kita. Saudara dan saya ini udah ulang-ulang nih saudara. Saya bilang Tuhan itu Immanuel ya, nggak pernah sedetik pun akan meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara terus ya, berjalan di depan saudara.
Gimana saudara nggak qualified mewarisi Kanaan? Amin. Ya. Jadi itulah visi kita. Sama-sama kan itulah visi saya. Hason Vision, visi profetik dari Tuhan. Ya, kita nggak melihat seperti apa dunia atau orang melihat. Kita melihat yang Tuhan banjiri hati kita dengan terang. Seperti sekarang nih, Tuhan banjiri hati kita seperti terang. Ya, duduk dengar. Ya, kita lihat visi, lihat firman, lihat visi daripada Yesus supranatural. Beda hasil, saudara. Beda ujung ke ujung. Kaleb yang sepantarannya, Kaleb dan Yosua sepantaran yang gak percaya. Yang 10 mah udah jelas. Hari itu juga ditelan bumi hilang, blet mati. Yang ngikutin 10, yang percaya 20 tahun ke atas, berarti yang seumur-sumuran dia mati semua berhamparan di padang gurun. Kata Musa gini, ya umur manusia paling kuat 80. 70 tahun paling kuat 80. Kebanggaannya, kesukaran dan kesulitan. Dan lucunya, ngomongan Musa terhadap orang yang di bawah penghukuman ini dipakai lagi sama orang Kristen. Ya, kita mah kalau ada orang udah dia khotbah umur 60 gini, ya umur saya mah paling lama 10 tahun lagi. Ya, paling lama 20 lah Pak Melki. Gimana nggak kena ngomongan sendiri gitu ya. Saya nggak mau ngutukin orang nih. Gimana nggak ngomongin sendiri. Beda nggak sama saudara yang berkata gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya mewarisi Kanaan. Beda jauh, saudara. Beda jauh. Ya. Jadi Tuhan berikan kepada kita Mazmur 18 ayat 20. Saya bacakan ya. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ya, large place. Tempat lapang tuh luas. Ya, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Perhatikan ya. Jadi kata berkenan ini ya, karena kita wholly follow the Lord, ya, kita sepenuhnya mengikuti Tuhan. Bukan upaya juga loh, cuman ikut doang, duduk dengar, kan kita dengar ya. Kita itu Tuhan lihat gini, ini orang Pak, saya berkenan nih, gitu aja. Karena Yesus ya. Makanya seperti Yabes juga. Saya cepat aja ini ya. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Padahal Yabes namanya artinya apa? Sorrow. Ya, pain, kesakitan, karena dia dilahirkan ibunya hampir mati. Ya. Tuhan, aku berdoa, ya, berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku, katanya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, sehingga tidak ada evil atau malapetaka. Ya. Melindungi aku dari malapetaka, sehingga tidak ada kesakitan menimpa aku. Tidak ada hal yang jahat menimpa aku. Dan Tuhan dibilang apa? Allah mengabulkan permintaannya. Saudara perhatikan, kita ini di bawah kasih karunia lama-lama kita gini, kita memiliki memang good opinion of God. Saudara minta tuh kepada Tuhan tuh ngomongan, misalnya ngomongan seolah-olah kayak ngomongan gede gitu ya. Nggak ada yang gede buat Tuhan. Ketika dia bilang ini, Tuhan saya mau warisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Benar tuh Melki, benar. Saudara tuh kan nggak mungkin kata kayak orang-orang yang menentang saudara itu, atau bahkan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan menyebutnya, atau orang-orang yang kepahitan mungkin sama Tuhan, karena dia melihat hidupnya, bukan melihat Tuhan. Apa yang penyediaan Tuhan, bukan supply Tuhan. Bisa aja dikata-katain. Paham? Ya. Jadi kita bilang, saya ini dikasihi, paling dikasih dan dikenal. Ya, sepenuhnya bulat mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan artinya apa? Ya dengar firman, ya amin kan. Ya, kalau belum ngerti, nggak apa-apa, pelan-pelan dengerin terus aja. Kita banyak diulang-ulang, terus balik lagi makan seperti domba ya, makan di jalur yang sama, balik lagi ke kandang, balik lagi tambah tinggi, balik lagi tambah tinggi sampai puncak harapan namanya. Pasti naik. Amin.
Oke, Tuhan Yesus memberkati semua. Saya akan berdoa karena saudara yang dengar di rekaman YouTube, siapa yang belum percaya Yesus dan saudara berkata ini, saya mau mewarisi Kanaan, tapi saya belum percaya Yesus. Saudara boleh berdoa bersama-sama saya, ya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari yang dalam rekaman YouTube dapat mengikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Saya diselamatkan. Tuhan menghapus semua dosa saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan saya mewarisi Kanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa saya adalah anak-Mu. Saya mewarisi semua yang Engkau sudah bayar di kayu salib bagi saya. Amin. Saudara sudah percaya Yesus. Saudara adalah anak Allah selama-lamanya. Sudah mewarisi Kanaan. Oke, mari saudara yang dalam ibadah malam hari ini kita akan perjamuan kudus. Saudara selalu ingat ya, kalau kita terima perjamuan kudus, sekarang kita dapat poin yang lebih baru. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya terima sendiri dari Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan sendiri yang memberikan buat kita. Ya, karena Tuhan bilang, perbuatlah ini, ya, perbuatlah ini, perbuatlah ini. Berarti ketika kita perbuat, kita terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuh kata Tuhan ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti benar ya, kita terima dari Tuhan, memperingati Tuhan. Engkau Tuhan Yesus telah mati buat saya supaya saya hidup. Tubuh Kristus benar-benar makanan. Benar-benar makanan. Dagingku, tulangku kata Tuhan. Benar-benar bermanfaat. Darahku benar-benar minuman. Saudara, kalau ada makanan benar-benar makanan, minuman benar-benar minuman, itu benar-benar bermanfaat, benar-benar luar biasa. Ya. Saudara terima tubuh Kristus, katakan diremukkan supaya saya utuh. Bilang. Ya, ditikam supaya dosa saya dihapus. Dicambuk supaya saya sembuh. Lempar semua penyakit semua. Penyakit saudara apapun lempar kepada Tuhan. Ya. Dibakar supaya saya tidak dihukum. Bilang, supaya saya tidak dihukum, tapi terima kemurahan, kebaikan Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Terima saudara warisan itu. Nanti saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Sama-sama katakan, saya mengharapkan 120 tahun lebih dengan kenyang. Karena saya makan daging Kristus. Dadanya, kasihnya, kaki kanannya, kekuatannya. Tuh. Roti malaikat, saya bilang, saya makan roti malaikat, roti pemenang. Roti hidup. Mana surgawi itu roti hidup. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Nggak berkuasa lagi tuh hukum dosa dan hukum maut. Ya, gandum yang terbaik, bilang. Gandum yang terbaik yang diolesi butter. Berarti lemak yang baunya harum di hadapan Tuhan. Dan madu dari gunung batu. Benar-benar lezat. Benar-benar luar biasa. Benar-benar bermanfaat. Benar-benar dahsyat buat tubuh saudara. Ya, benar-benar dipisahkan soalnya ini. Ya, saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Bapak. Kami telah sembuh.
Kami dimudahkan, kami sehat, kami kuat. Haleluya. Terima semua warisan itu. Dikeluarkan dari Mesir itu semua orang Israel, semua kuat semua, sehat semua. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Saudara, perjanjiannya baru, covenant baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ciptaan baru. Ya, luar biasa saudara, ciptaan baru di dalam Yesus. Ya, segala dosa saudara dan saya sudah diampuni. Karena saudara, dosa-dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Di bawah air terjun darah Yesus, terus-terusan. Tuhan gak mungkin pernah ingat dosa-dosa saya, bilang lupa semua, tidak mungkin pernah ingat. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dibenarkan sepenuhnya. Saudara mewarisi Kanaan? Sekarang terima. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi panen raya besar. Ya, dari hujan akhir. Manifestasi berkat. Hujan akhir. Saya mewarisi shalom Kristus. Ya, peace of mind. Kesehatan, kemakmuran. Saya mewarisi berkat-berkat pneumatikos. Pneumatikos apa Pak? Berkat-berkat rohani. In heavenly places. Tuh ngalir tuh. Seperti golden oil. Minyak emas dari pipa emas. Mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama-sama kata, saya warisi, saya terima. Amin. Mewarisi warisan anak sulung. Karuniakannya roh. Warisi aja semua saudara. Gimana gak saudara, luar biasa. Exit good land. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan kami mewarisi Kanaan. Yesus sudah miliki semua. Semua yang punya Yesus punya kami. Haleluya.